Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Pemerintah kembali mengumumkan masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 184.268 orang. Kementerian Kesehatan lewat situs satgascovid19.go.id para dokter dan petugas medis saat ini menjadi garda terdepan melawan penularan virus corona. Peralatan minim dan banyaknya pasien yang ditangani membuat beberapa dokter gugup. Kembali lagi di Gara Corona. Oke, akhirnya setelah kita berapa bulan? Ya, adalah hampir Setelah hampir 1 tahun bentar lagi ya. Ya, setahun ya, gila ya. Virtual ya. Akhirnya kita mencoba offline ya. Coba Gara offline. Jadi sekarang kita belum perkenalan nih ya. Lagi dari dulu nih. Kita lagi di mana sih? Kita lagi di Cihapit. Daerahnya Cipaku. Kita lagi di Cipaku Indah. Kita lagi nongkrong di kafe apa? Masa depan. Masa lalu Ya. kita nggak boleh ngeliat ke masa lalu, masa depan. Iya, makanya kita ada di masa lalu, jadi bisa melihat masa depan. Ya, kita ketemu secara offline Di gitu. masa Jadi kita ketemu secara offline, dimana kita kan belum kenalan nih ya. Dari pertama ngobrol di Gagaro nih. Ya. Jadi kita mau memperkenalkan diri, cuman caranya beda. Jadi mengajukan pertanyaan nih ya. ya biar bisa mengenal masing-masing lebih deep. Oke, kita langsung mulai aja kali. Mulai aja ya, Dari siapa kali ya. nih? Dari Wah, kelamaan kalau kita mah. Paling gambreng. Udah, dari Deka berarti. Ke Deka harusnya. Ke Deka ya? Kita ke Deka. Oke, Oh iya, jadi nanti 5 pertanyaan. sekarang Kita mulai dari belajar sekarang. dulu. Pertama ya. Setuju nggak setuju sih sebenarnya ya pertanyaan. So. Setuju nggak sih kalau Deka tuh orangnya rasionalis gitu? Wah, nasionalis. Kayak partai. Rasionalis itu kenapa itu? Bener nggak ya? Kok rasionalis? Partai nasionalis kali. Pak itu mah Pak. Kalau dipikir-pikir. Setuju nggak? Setuju nggak itu kira-kira? Jawabannya cuma 2 kan, setuju nggak setuju? Setuju. Oke. Mau tahu alasannya? Mau dong? Mau banget. Tahu alasannya? Mau. Jadi rasionalis itu kenapa ya? Aku rasionalis. Kenapa? Ya? Apakah dari dulu selalu berpikiran Jadi gini sih, harus biasa masuk kalau- akal? Nah, itu gimana? sih. Biasa itu harus logis, masuk akal. Terus kayak kalau aku ngelakuin ini dampaknya apa sih? Ya. Terus kalau orang lain kayak gitu, oh dampaknya kayak gitu. Jadi kayak apa sih namanya tuh? Aksi reaksi, sebab akibat. Iya sih, emang kalau dipikir harus masuk akal daripada masuk angin. Masuk angin riweuh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, masih di Deka nih. Jadi dong. Oh, Dek, kamu kan anak pertama nih, sama kayak Dika. Oh, pantas nih. tadi nanyain dulu. Dia nanyain dulu. Ada keberapa sih? Oh, mau nanya itu. Mastiin. Masih. Kan anak pertama nih. Pernah kepikiran buat pingin punya kakak nggak sih? Itu sih, itu jujur. Kalau jujur ingin banget. Kenapa sih? Terutama kakaknya perempuan. Gak tahu ya, kenapa ngerasanya kayak bakal lebih bisa diayomi, diarahkan, Diperhatiin juga perhatiin, ya. ya. Kalau kakaknya cowok berantem kita. Enggak sih, tapi kalau kakaknya cowok sebenarnya ingin juga bisa diajak
main bareng ya. Iya, touring lah apa. Pasti baku hantamnya waktu Ya, kecil baku doang sih. Iya. Ya udah gedenya paling udah bukan baku hantam. Iya sih. Terus ininya punya kakak cewek itu kan biasanya kalau kakak cewek itu lebih perhatian ya. Kalau misalnya kan aku belum kerja nih, masih kuliah nih. Ya kalau punya kakak cewek kan biasanya kalau udah kerja tuh dijajani. Oh iya sih. Ya. Ini udah itu sih. Makanya inginnya mah punya kakak cewek sih. Terus, Oke, next. Jadi ini ya menurut Deka nih ya. siap. Protokol kesehatan. Oh, salah. Oke, kita pause dulu sampai di sini. Ya, aman. Aman. Tadi Bapak ini kena ini ternyata tidak baik untuk mata. Setelah dicoba tidak bisa sudah untuk membersihkan betul. mata. Kita tuh eksperimen. Jadi, sekaligus eksperimen. Pelajaran yang bisa dipelajari apa coba? Bahwa hand sanitizer bukan untuk mata. Udah, itu. Memang untuk tangan ya berarti. Iya. Oke. Selanjutnya next question. Next question untuk Bung Deka. Apa tuh? Nih ya. Hal apa sih yang ngebuat Deka semangat sih? Dalam hal apa dulu? Dalam percintaan boleh atau sehari-hari lah secara umum. Kondisi seperti apa yang Secara membuat Deka umum. tuh semangat gitu? Kalau sekarang sih ya. Kalau sekarang nih. Jangan niron. Enggak nih. Nggak ada di Google, nggak ada. Nih kalau ngelihat yang ijo-ijo kayak gini, aduh kelihatan nggak? Enggak. Oh, Kalau Grafik. Nah, kalau ngelihat hijau gitu, itu tuh suka bikin semangat gitu. Kalau ngelihat yang merah, nah itu yang bikin down. ya sih kadang kita kalau di lampu stopan gitu. Iya gitu Kalau maksudnya. merah kan diem. Ngelihat Kalau sekarang hijau tuh seneng kan lagi ya? sekarang lagi semangatnya ngelihat yang hijau-hijau gini. Jelasin dong ke teman-teman apa sih yang hijau, yang merah itu kan nggak lagi paham. sibuk. Berhubungan dengan cuan lah. Kalau hijau tuh artinya cuan nambah gitu. Itu sih yang bikin semangat. Terus nanti kalau udah hijau terusan itu teh buat apa itu teh? Iya, uangnya buat ditabung lah. Buat, Untuk apa ditabung teh itu teh? buat masa depan yang lebih baik. Masa depan apa itu teh? Kita kan lagi di masa lalu. Kita harus enggak dengerin dulu. Diam kau. Diam kau. Kita Udah kau jauhkan saja. daripada kau kesemprot lagi. Nah, jadi dengerin. Kita kan lagi di masa lalu. Dengerin. Kita itu di masa lalu harus mempersiapkan masa depan agar lebih baik. Gitu. Jadi yang namanya orang lah butuh duit ya. Butuh duit nggak sih? Butuh kan? Butuh. Ini dibeli pakai apa? Habis dong. Ke duit. Ke duit. Jangan marah-marah. Gitu. Salah satu contohnya buat beli kopi. Ya, buat beli kopi. Berarti yang buat semangat tuh cuan lah ya. Ya kalau sekarang cuan sih. Terus Kalau puan puan ya kalau ketemu dia jadi semangat sih. nanti kita cari tahu siapa sih dia ini ya. Cari tahu. Nanti Cari kita duit untuk si Puan gitu ya. puan. Cuan untuk puan. Iya, Oke. Cuan untuk puan. Bagus. Nah, sebaliknya nih ya. Selain cuan nih ya yang ngebuat Deka down tuh apa? Ya, gitu ya. Tadi kalau ngeliat yang merah-merah gitu kan suka males Ya jadinya. kan itu cuan, selain Selain cuan. Puan apa tuh? Aku tuh paling gak suka tuh diginiin sih sebenarnya. Paling gak suka. Kalau misalnya paling bikin bete nih ya. Nah, apa tuh? Ini nih benar ini mas serius sih. Iya. Kalau udah misalnya nih kita udah aku punya rencana nih misalnya. Hari ini mau ke sini. Taunya tiba-tiba di cancel. Nah itu gue bete banget. Oh, karena udah nyiapin Iya, waktu. udah terus waktu. nih ya. Apalagi kayak misalnya bentrok nih. Si A sama si B misalnya teman atau ya siapapun lah. Tiba-tiba udah milih orang nggak bisa, orang mau ini aja ada acara di sini. Taunya di acara yang di sini juga nggak jadi kan. Aduh, sayang gitu udah nge-cancel yang acara lain. Taunya nggak jadi. Nah, itu Oh, sih. lebih kedadakan lagi ya apalagi. Nah, ya. itu Kayak tahu cancelnya dadakan. Kalau nge-cancelnya jauh-jauh hari ya nggak masalah sih. Cuman kayak misalnya Hamin 1 atau beberapa jam sebelum pergi misalnya kan bete sih. Paling nggak suka digituin sih. Infonya. Oke. Next question from me for Bung Deka. Makna nih pandemi setahun nih harus maknanya apa? Maknanya apa sih?
Sebenarnya setiap hal kan ada positif, ada negatif ya. Oh, that's right. Yin and yang. Betul ya. Hal negatif pasti ada positifnya. Setiap hal positif pasti ada negatifnya. Jadi di pandemi ini ya mungkin banyak yang kiranya negatif ya, cuman di sisi lain juga pasti ada positifnya kan. Yuk. Kayak misalnya kita jadi lebih apa ya, jadi bisa lebih akrab lagi sama orang-orang rumah, karena ya kan awal-awal tuh apa namanya stay at home Ya. jadi yang biasanya ketemu sama orang-orang rumah tuh malam doang, jadi kan bisa dari pagi bisa lebih sering ngobrol sama orang-orang rumah. Betul gitu kan. Terus juga ya banyak sih ya, sisi negatifnya juga banyak lah ya, tahu sendiri lah. Kalau sisi negatifnya mungkin gak usah dijelasin juga ya, banyak sih di berita. Tapi di samping itu ya itu sisi positifnya juga banyak gitu yang kurang ke expose oleh berita. Kayak misalnya di ya kita bicara cuan lagi ya, kayak misalnya di saham, misalnya saham pandemi itu awal-awal kan saham-saham tuh pada turun. Di situ sebenarnya kalau buat orang yang visioner mungkin ya, itu tuh mungkin bisa jadi kayak kesempatan, karena di saat itu saham-saham nilainya jadi pada murah kan. Saat orang invest di harga, beli di harga yang murah, dan sekarang udah naik lagi, bayangin untungnya bisa berkali-kali lipat dari sisi cuan. Cuman ya balik lagi, kita harus bisa memaksimalkan kesempatan itu. Terus pandemi lagi, apalagi ya sisi positifnya ya inilah, sisi positifnya bisa menciptakan Gagaro ini sih. Kalau nggak ada pandemi mana mungkin sih, kayaknya nggak akan muncul Gagaro ini. Iya, namanya ya. Namanya juga udah gara-gara corona. Terus Memorable banget ya. iya betul. Terus bisa bikin kita lebih sadar tentang kesehatan gitu, nggak asal apa ya maksudnya, asal abai sama lingkungan, sama diri sendiri ya. Kita juga harus saling menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita gitu. Itu sih banyak sebenarnya dampak positifnya gitu. Cuman orang kadang ngelihatnya hanya dari negatifnya aja gitu, tanpa melihat hal positif yang bisa didapatkan. Oke. Itu tanggapan dari Deka tentang pandemi. Sangat mendalam, filosofis dan cuanistis. Demi Sangat cuan. realistis ya berarti ya. Dek. Yes. Sekarang kan udah umur berapa sih? 23 ya? 23. Nah, 23. Nah, kan sudah mulai masuk dewasa awal nih ya. Kalau kata anak psikologi tuh. Nih. Pernah insecure enggak sih? Kalau pernah, karena apa sih? Kalau insecure tuh? Insecure. Kalau Deka gitu. Insecure dalam hal apa dulu nih? Kalau insecure semuanya pasti apapun. pernah. Apapun ya, maksudnya si hal apa nih yang bikin insecure teh gitu. Kadang gini sih kalau aku ngerasanya ya, umur 23 ngelihat teman-teman gitu kan, ngelihat misalnya temennya seangkatan gitu udah lulus, sudah kerja, udah ada yang jadi, misalnya udah ada yang jadi tentara, udah ada yang kerja di perusahaan A, udah ada yang punya bisnis A, udah ada yang ya punya karirnya masing-masing. Kadang suka ngelihat, wah di umur segini sama umurnya nih, waktu itu berjuang bareng juga kuliah, udah lebih sukses gitu. Kan kadang suka ngerasa gitu juga, udah ada yang ngelihat yang nikah juga, wah umur segini udah nikah. Ini gitu. Ya kadang sih ngerasanya juga kesana, cuman ya balik lagi sih, aku mikirnya jadinya gini, setiap orang itu punya jalannya masing-masing, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi ya udah jalanin aja. Aku milih lanjut lagi buat S2, ya udah berarti ini konsekuensi aku, ya udah berarti nggak boleh insecure dong sama teman yang udah kerja, sama teman yang udah punya, ya udah sukses lah di karirnya, karena aku milih buat jalan milih jalan yang beda sama mereka, milih buat kuliah. Cuman ya untuk perasaan itu mah ya ada sih, namanya juga manusia yang ngelihatnya, kalau ngelihat ke atas tuh kan kadang suka mupeng, pengen lah, pengennya instan. Cuman ya itu sih, selalu coba dibarengin dengan pikiran positif. Ini udah aku pilih, udah jalan A, ya udah ikutin dulu sampai selesai, nanti juga akan ada waktunya kok. Percaya sama diri sendiri aja lah gitu. Betul, percaya sama jalan yang kita pilih gitu. Karena biasanya kalau kata orang-orang bijak gitu ya,
Kalau dalam kehidupan tuh nggak ada kata terlambat sih. Oh, that's right. Iya. Adanya kata belum waktunya, belum berhasil. Jadi nggak ada kata tidak berhasil, nggak ada kata gagal. Belum. selama kita masih hidup kan belum Iya ya. belum itu. Yang kalau terlambat tuh adanya kalau waktu kuliah. Telat kuliah gitu, telat masuk. Telat masuk. Nggak boleh masuk kelas. Nah itu. Oh, itu ya, telat ya. Itu. Gitu sih. Insecure mah ya setiap orang pasti pernah lah Setiap orang. insecure. Jadi nggak apa-apa lah Ya, ya, wajar insecure sih, wajar. juga ya. Yang penting jangan terus-terusan insecure gitu. Jadi kalian kalau terus-terusan kan jadinya stuck di situ-situ aja. Kapan majunya? Tuh. Jadi gunakanlah, kalau kata Michael Jordan tuh, gunakanlah keberhasilan orang lain untuk membuatmu lebih berhasil. Keren kan? Dalam ya. Michael Jordan. Oh, promo. Mungkin yang saya tangkap bukan insecure, lebih ke bersyukur. Iya betul, bersyukur. Syukuri apa yang kamu pilih, syukuri apa yang kamu dapat. Betul, kayak lagu ya. Dalam banget ya. Syukuri apa yang ada. Dari Deka, sesi Deka. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ke siapa? Sweet. Sekali apa 2 kali nih? Sekali aja. Wow. Jadi yang menang apa yang kalah nih yang ditanya? Yang Kalah. Kita lihat dulu grafiknya. Oke. Kalah. Oke, lanjut ke sesi wow. Pada situasi yang diharuskan memilih itu. Wow. Antara Saya loh yang harus banyak minum nih.